Pondok pesantren yang teruji, yang bener sanad keguruanane, tingali sanad keguruanane, iki mondoke ning endi? Dasar ilmunya dari mana? Gurunya siapa? Supaya bersanad, sanad tersebut supaya nyampe langsung ke baginda Rasul Nabi Muhammad. Dudu semacam seguru-gurune. Awas anak-anak kita aja sepondok-pondoknya. Ya Allah, kau memaning saiki lagi viral ning Mekah bae begitu nyetel TV yang lagi viral Indonesia apa? Bukan orang Indonesia saja yang melihat di media sosial. Luar daripada Indonesia, Indonesia lagi justru kena sebab apa? Ada pendidikan agama yang menyalahgunakan agama, ngomongnya mah pendidikan Islam, tapi ning jerone mah dudu dididik karo agama Islam. Naudzubillahi min Al-Zaitun. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para masyayikh, para guru, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, sekeluarga besar pondok pesantren Riyadul Hikmah, khususil khusus Al-Mukarram Al-Mufaddal Abah Kiai Haji Ahmad Baihaqi beserta keluarga besar, Akhinal Kiram Kiai Haji Suja'i, Kiai Haji Saudi Al-Arabi beserta keluarga-keluarga besar, terutama yang hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai Haji Masdin, Kakanda Kiai Haji Ahmad Baihawi, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, Bapak Ustadz Lemong, Bapak Ustadz Amin, Bapak Ustadz Akhinal Kiram Al Ustadz Hera, Bapak Ustadz Jarian, Bapak Ustadz Sahrani, beserta para kiai-kiai yang lain yang tidak disebut satu persatu. Kiai Haji Abbas alhamdulillah hadir. Teristimewa mubalik kita, penceramah kita yang dari jauh luar daripada Indonesia, Cisokat Citi, Al-Mukarram Kiai Gacon, Kiai Haji Aliyuddin, Kiai Gacon yang dari Tangerang beserta rombongan, para qori, muratibul acara, pengatur waktu, lebih istimewa ketua panitia penyelenggara pelaksanaan santunan yatim piatu, terlebih-lebih pergantian tahun Hijriyah 1444 menuju 1445. Semoga semuanya panitia beserta yang ikut mendukung, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, remajawan, remaja putri semuanya, sampai terselenggara secara meriah pelaksanaan santunan yatim dan memperingati pergantian tahun Islam, tahun Hijriyah. Semoga apa yang sudah dilimpahkan, baik tenaga, pikiran, harta, selalu senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan semoga di akhirat nanti menjadikan sabab wasilah cukang lantaran di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sabab kita dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah, bisa menuju pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Amin konon. Kudu disentak bah. Kayaknya mah lagi mangan kacang pora. Arab amin bukan nyemprot lambene. Kepala desa beserta jajaran, Bapak Haji Uyu Wahyudin beserta perangkat desa. Kita doakan kepala desa beserta jajaran
Semoga selalu senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan pemimpin, dijadikan kepala desa yang amanah di tengah-tengah masyarakat. Amin. Bisa meningkatkan iman takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, amin. Ya Allah. Bari ke kipas bae makanan. Terus iki terus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan penyelenggaraan perayaan Hari Besar Islam, pergantian tahun Islam, pergantian tahun Hijriyah, dan santunan yatim harus selalu kita junjung tinggi. Harus kita jadikan syiar sebagai syiar daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya ati kula sedanten tumanceg selalu yakin di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa sebabnya? Sebab kata baginda Rasul, jere Rasul Bapak Ibu, setiap perilaku apapun yang akan bisa menjadikan sebab meningkatnya iman takwa di hadapan Allah, maka kita harus laksanakan. Amaliyah apapun lamun bisa ngajadikakan sebab bisa ningkatkan iman kita ning Allah, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus dilaksanakan supaya menjadi syiar Allah Subhanahu. Kenapa sebabnya? Sebab umat Islam di zaman akhir, zaman saiki Bapak Ibu, Masya Allah, pemuda-pemudi, akhlak kita, budi pekerti kita sudah diobok-obok di luar daripada agama Islam. Kenang sebab apa? Cuman umat Islam ora sadar diobok-obok. Hari zaman bengen mah peperangan iku jelas perange. Menghadapi musuh kedeleng. Baginda Rasul peperangan di medan perang musuhnya terlihat. Makanya di medan perang, baik perang di Madinah, kebanyakan Rasul perangnya adalah di Madinah. Perang Khandaq, perang Badar, perang apapun sing dilaksanakan kenang Kanjeng Rasul, seluruhnya musuhnya terlihat. Lamun musuhnya ngegawa pedang, kedelang ngegawa pedang. Lamun musuhnya ngegawa tumbak, kedelang tumbaknya. Lamun musuhnya ngegawa panah, kedelang panah. Maka yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul di zaman akhir, Masya Allah, musuhe ora kedeleng, tapi rupane kebanyakan rupa manu, hancur moral, hancurlah akhlak. Makanya munasabah di zaman akhir yang harus kita perkuat adalah anak cucu kita premen carane supaya kuat akidahe, supaya kuat imane, wayahe anak putu kita landasan ilmu agamane harus dicari di mana? Di pondok-pondok pesantren. Ning pondok pesantren. Dokon ning pondok pesantren. Saiki mah mondokaken anak pan wis ulap ya. Anake wis ulap mondoke. Wong tuane wis lelungse. Dipondokaken anak ning pondok, digawanine dudu digawani kitab, digawani Quran, tapi digawani HP pada koromboke. Saiki mah pan lamun orang ngagawa HP, Masya Allah, daripada hilang duit, daripada hilang HP, mendingan hilang duit. Arab lunga bae dudu duit sing digelati HP, los teman orang gablek duit. Sing penting HP. Klemen sebab hari ngagawa HP mapan pede.
Nyampe ning perapatan selfie. Selfie. Pendak karo tukang ojek selfie. Makanya kulaga alhamdulillah wingi ning Mekah selfie bae. Klemen sebab guna bukti bahwa Haji Abud lagi ning Mekah. Lamun ora selfie ora percaya. Arab mancing pesawat selfie. Karo pramugari selfie. Wah. Ngan cuman fotone lamun karo pramugari disumputakan bukan kendeleng rabi. Karena selfie supaya ada bukti. Kadang-kadang kita bukti di hadapan Allah tidak terpikirkan, sing dipikirkan supaya premen carane bukti di hadapan manusia. Makanya selfie, bawa HP. Los teman orang ngegawa duit, jajan tau rata, sing penting ana bukti. Duruk nyampe ning majlis taklim, belum nyampe di majlis taklim, di rumah sampai ke jalan. Wis nyampe perapatan ning nyampe ning Pasiruni beku perapatan ning darat. Kurang lebih selfie ana 11 balen masing muncul. Sing tas asar mulai selfie, Pak. Upload. Siap rekan-rekan, malam kita hadiri, kita ramaikan pergantian tahun Hijriah dan santunan yatim di Pasiruni yang akan dihadiri oleh Kiai Gacon. Dia upload ning Facebook, deweke mengupload ning Facebook, ngaji mah ora. Iku mah wong munjul. Tetanggane wong Pasiruni. Ya Bu. Los teman orang gak duit, sing penting ngagawa HP. Jadi wajar di zaman sekarang yang diutamakan, sing diunggul-unggulakan, Masya Allah, bukan orang yang menuntut ilmu sosial saja. Dudu sing sekolah baik, santri-santri saiki pada ngagawa HP. Lamun kiai nek wis nginformasikaken bahwa HP arep dijukuti, wis pada purik iku santri. Santri pada purik, klemen sebabe HP-nya mau disita. Sedurung disita kenang kiai pamit dipit balik. Iku santri zaman now. Santri zaman now. Makanya munasabah, kalau kita tidak mencari ilmu, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. 1 tahun 2 tahun ke depan manusia apabila mau dijadikan oleh hamba Allah yang soleh, maka wis ana alamatnya, sudah ada ciri-cirinya. Makin tua manusia tersebut, maka makin bisa merubah akhlak dan meningkatkan ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Sebab klemen, sebab ngadueni ilmu. Tapi manusia tanpa ilmu, manusia kosong dengan ilmu pengetahuan agama, arep remen meningkatakan nenek ibadah di hadapan Allah. Makanya aja melongok baik dina Sabtu ibu-ibuku kebeki majlis taklim. Amin ya rabbal. Elok ngaji elok. Lagi inget be. Kamu lamun lagi usim ngoyos, Masya Allah. Usim ngoyos karo usim panen. Ya Bu, majlis taklim kosong. Usim ngoyos karo usim panen. Tapi giliran arep penutupan be pengajian tanggal 20 bulan Sya'ban, penutupan pengajian, bu rame-rame anak putune digawani. Berkat sing diarahe berkat. Makanya munasabah, kalau kita urusan terhadap dunia, semangat badan kita, semangat pikiran kita. Kenapa sebabnya? Sebab dunia yang jadi pokok paling utama landasanane sing ngebisikenene siapa? Setan. Kenceng ngaran setan. Arep lunga mrene ga Masya Allah jare setan bet.
Tadi ngalem amat biasanya rolok ngaji sih molor be sih. Daripada ngaji mending molor. Molor mah teger. Molor ora nyekeli HP. Kuat sampai subuh guys. Siapa? Kita. Nyekeli HP makanya giliran entek kuotane pusing. Beras mertua didol bae. Kenapa? Gona tuku kuota, HP-ne laka kuotane, pusing. Makanya munasabah bocah pondok saiki mah sanajan laka kuotane bisa apa? Bisa hotspot. Sing penting bature duwe kuota. Makanya sing duwe kuota sing pada pelit. Sing duwe kuota pada nyumput bening pepojok lagi apa sira ora HP-nya disumputakan. Bukan di apa, bukan di hotspot. Dong lagi wingi kula berangkat ning Mekah. Nyampe Madinah, nyampe Mekah, iku sing orang ngaduweni kuota gah bisa berjalan komunikasi ke Indonesia. Kenang sebab apa? Sebab di hotelnya ada wifi. Pakai wifi. Metu besing hotel mojed. Syukur jadi gitu. Garan kulama selama ning Mekah Madinah orelok nggo wifi. Klemen sebabe ora jadi kedeleng ora gablek duit teh. Wis bae nggo kuota bae. Batur mapan begitu telepon ning Indonesia ora kedeleng gambar dengan kedeleng cungure doang. Ngaranne ga wifi jing. Milu ning hotel sing nggo wong ribuan. Jadi makanya kulama nggo wifi. Lamun nggo wifi, nggo hotspot keciri wong ara gablek kuota. Ya Bu, wis moal ngarti ini mah biriot. Meneng be moal ngarti. Jadi makanya munasabah kata ulama-ulama kita, guru-guru kita iki HP mafsadat dan maslahat kebanyakan mafsadat. Akeh iki sing jadikakan sebab merusak moral. Biasa kita ibadah khusyuk, anak apik mah ora gelem khusyuk. Biasanya kita ngurusi laki khusyuk, begitu anak HP mah ngurusi laki asal. Premen ora asal bae nek kon gawe kopi, kopine pan dipoto di selfie. Begitu arep dipoto mabruk arep premen coba. Masak komo masak daging, masak karo genjer, saiki mah dipoto upload di Facebook. Jadi akan status. Wong saiki Masya Allah. Jadi bangga orang sekarang itu selfie dengan orang lain. Suaminya tidak suka dipoto tapi foto dengan orang lain, saiki mah bangga. Kudune malamun selfie ku silahkan sah-sah saja. Dengan keluarga besar karo laki ora apa-apa. Ari giliran foto karo laki ora gelemen, giliran karo tukang ojek mah gelem. Iki sing salah menggunakan. Makanya munasabah moral akhlak di zaman akhir. Anak cucu kita wajar munasabah akhlaknya pada hancur. Kenapa saya katakan pada hancur? Kula mantuk sing Mekah durung seminggu-minggu acan tempe ke telung dina. Wis ketamuan wali murid yang sekolah di daerah kecamatan Cikesal. Allahu Akbar. Dengan sebab adanya apa? Pemerkosaan. Wong tuane nangis di depan kula. Belum seminggu-minggu acan. Kula mantuk sing tanah suci ketamuan bahwa wayahe tulungi anak kula diperkosa. Sekolahnya di mana? Sekolah menengah atas SMA. Allahu Akbar. Bapaknya nangis, ibunya nangis. Kenang sebab apa? Kenang sebab akhlak. Akhlaknya tidak terkendali. Yang dilihat bukan keagamaan, sing didelang duduk agama. Sing didelang apa? Maksiat, mafsadat. Orang bisa ngimbangi keuripan mana yang diperbolehkan oleh hukum. Kenang sebab apa? Kosong daripada ilmu pengetahuan agama.
Makanya munasabah lamun pengen bener jere Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi yang disampaikan terhadap baginda Rasul. Jere Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Man hafadha alaihinna fahuwa waliyun li haqqan. Siapa yang menjaga 3 perkara tersebut kata Allah, maka manusia tersebut akan menjadi wali di hadapan Allah Subhanahu. Apa artinya wali? Kekasih Allah. Setiap yang dikasihi oleh Allah maka akan dibahagiakan dunia dan akhirat. Ning dunia bakal menjadi hamba yang bahagia, di akhirat bakal masuk surganya Allah Subhanahu. Sahabat pada nanya, apa ya Rasulullah yang 3 perkara yang harus dijaga oleh umatmu di zaman akhir? Apa yang 3 perkara? Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah janabat. Kudu bisa adus lamun kita pengen ibadah diterima kenang Allah Subhanahu. Jadi siapa yang menjaga 3 perkara tersebut, man hafadha alaihinna fahuwa waliyun li haqqan, bakal ngejadi kekasih Allah. Klemen sebab iki disampaikan bahwa sholat, puasa, mandi junub kita harus bisa. Klemen sebab yang akan mengesahkan yang akan diterima ibadah di hadapan Allah, premen sahe dipit ibadah di hadapan Allah. Mayoritas pada gelem sholat, dohor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Ngan sholatnya orang weruh tata carane. Sholat subuh 5 rakaat. Emang anak siapa wong linglung. Wingi berangkat careng kula ning Mekah wonge linglung, klemen salat subuh 5 rakaat bareng ditakoni, "Mang, salat subuh klemen 5 rakaat." Ji, hari ibadah maning Allah aja perhitungan. Batur maroro, kita mah 5. Ya wis premen mamang be dipantogakeun malaku. Linglung. Tigane ora weruh elmune. Toap ngan sebalen doang seputeran jere deweke wis beres dan wong ketelimbang dicebrusa kali Ciujung malaku seputeran doang toap beres deweke. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, makanya munasabah ibadah di hadapan Allah ada ketentuan hukum. Lamun ngomong akan hukum berdasarkan syariat, orang laku dipertanyakan kembali. Kenapa kita diwajibkan sholat? Aja ditakonakan iku mah wis hak prerogatif Allah Subhanahu. Orang katik dipertanyakan. Kenapa kita diwajibkan puasa? Orang katik dipertanyakan. Kenapa kita diwajibkan haji bagi orang yang mampu? Orang katik dipertanyakan. Setiap perilaku amaliyah sing diperintah kenang Allah Subhanahu wa taala, kewajiban sing diwajibkan kenang Allah, ora usah dipertanyakan kembali. Itu adalah sudah menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya kudu tegas. Kadang-kadang pan wong lanang dulu tegas ning batur doang, giliran ning rabi ngelehek. Klemen sebabe wong lanang mah kelemahane ning wong wadon. Senajan gagah gede duhur, kumisnya gede, giliran ngadepi rabi mah eleh. Doang kita mekenen kelehan ikin. Klemen sebabe orang kelehan mah atuh ciri di kelehan. Wong lanang kelehan mah keciri, klemen sebabe orang gelem kawin maning. Keleh nang rabi garane. 1 cukup. Jere wong lanang sing wedi ning rabi. Makanya awas harus dijaga.
Jangan sampai kita di hadapan Allah melawan ngebangkang maksiat mungkarat di hadapan Allah. Klemen di hadapan Rabi mah, masya Allah. Makanya wong lanang mah kelemahanana ning wong wadon. Wong wadon kudu bisa ngalem ning wong lanang. Wong lanang pengen semangat megawene kudu di alam panggilnya a bae. Aang Srodan. Wong lanang malah mulus dipanggil AA bewis. Masya Allah. Boleh gemetu 7 meter. AA. Nyamang ucilnya. Lelaki mah dipanggil AA bengkes. Kumisna gede gelempes. Kunaon sebabna aya dongeng. Mucil. Aya dongeng lah wong lanang masuk gagah wong lanang nang wong wadon malah keleh. Gagah wong lanang nang wong wadon mah keleh. Hari nafsu mah puas Pak. Lamun wis pengen lawang geus disepak. Bener. Giliran wis manjing mengelehek. Aho ngarti ora sira. Sebab bengen jika pemuda ana jawara. Jawara mah pan ngaranna gaduh teh pengen menang dewek bae. Sing Jakarta geus tungtang ting-ting bae. Lamun balik sing Jakarta ning desa arep nyamperakeun rabine dudu tah wis gegawaan senang bae Pak. Ngaran jawara ki begitu ngegawa jeruk, wis ngegawa iwak, wis siap dulu tangarane ke 2 minggu ning Jakarta. Kayaknya poran dase wis atos. Ndas iwak 2 minggu Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Begitu balik sing Jakarta mudu ning Ciujung. Begitu ning Ciujung ojek. Iku pora gadadalih tukang ojek mah iki sing ngeganjelikin bonteng tah apa. Sing ngeganjeling jok. Gagawan Jakarta. Ditakon ini, "Mang, apa sih sing ngeganjeling?" Wis ajak ngomong. Sudah berangkat baik. Berangkat begitu tukang mas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dasar orang kebenaran penjaman bengen mah ya, ibu tuane kunginang. Kayane para rabine nggo androk putih klemen ngedodok inangan. Atupan nyeplok abang. Androk ke abang nyeplok. Begitu dideleng kenang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tegas kan dulu ta. Barang dideleng rabine burine, ya Allah nyeplok abang. Takoni, ngegawa apa ikune? Bandeng. Muarah. Hari ikune apa? Jeruk. Hari ikune apa? Cumi. Orang kejuara ki. Jere rabine, ya Allah salah apa? Iki kita ikin masya Allah laki marah-marah makin iki. Barang dideleng para ganang rabine androk burine abang. Ya Allah iki kene sebabe Kang, iki mah duduhen. Iki mah kinangan, jere rabine. Klemen jere lakine lemes maning, pan sing mau gah iwak bandeng. Sing mau gah jeruk jere Kakang. Sing mau gah cumi, Kakang mau marah ora apa? Lemes. Jawara mapan gede akale. Kenapa sebabnya? Sebab kadang-kadang hawa nafsu kita tidak diterapkan di jalan Allah. Kekuatan kita, nafsu kita silakan kita gunakan di hadapan Allah. Seperti kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah harus semangat.
Sholat entong lendak-lende manjing waktu, kudu semangat. Semangat itu jangan urusan amalia dunia baik. Jadi kudu semangat bener-bener. Sholat harus dijaga, puasa harus dijaga. Bahkan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, awas wong yang mempunyai junub, orang yang mempunyai junub harus bisa tata cara mandi janabat. Kadang-kadang dari pengantin begitu dites kenang naib, orang bisa mandi adus-adus acan, orang bisa apa ngarane jampe adus-adus acan. Dites jampe adus, Kang bisa jampe adus ya? Gideg sama sekali. Sing wadone pada baik. Ditangkoni jampe adus jing apa jampe adus ya? Nawaitu soma godin anani padi sahri. Jampe puasa. Salah. Kenapa? Sebabnya disebutkan salah. Sebab kita tidak mengetahui ilmu agama. Awan nafsu kita tingkatkan di hadapan Allah untuk beribadah. Begitu nafsu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, salat semangat. Manjing waktu salat ana sing adan dohor ning masjid, wis semangat. Wis persiapan kita ngala wudu. Wis persiapan kita guna salat berjamaah. Salat pun ana aturanane. Siapa yang mengatur salat? Adalah ulama-ulama fikih. Dijelaskan di ulama-ulama fikih ning kitab-kitab fikih. Kita belok sing diaji kenang santrian teh ya. Sapina, Salasitin, Riyad, Takrib, Batul Mu'in. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ana aturan-aturannya. Makanya aturan tersebut namun kita pengen memahami aturan-aturan sholat, kaifiyah tata cara sholat, dengan dising menjelasakannya pondok pesantren. Pondok pesantrennya yang teruji, yang benar sanad keguruanane, tingali sanad keguruanane, iki mondoke ning endi? Dasar ilmunya dari mana? Gurunya siapa? Supaya sanad tersebut supaya nyampe langsung ke baginda Rasul Nabi Muhammad. Dudu semacam seguru-gurune. Awas anak-anak kita aja sepondok-pondoke. Ya Allah, kau memaning saiki lagi viral ning Mekah bae begitu nyetel TV yang lagi viral Indonesia apa? Bukan orang Indonesia saja yang melihat di media sosial. Luar daripada Indonesia, Indonesia lagi justru kenang sebab apa? Ada pendidikan agama yang menyalahgunakan agama, ngomongnya mah pendidikan Islam, tapi ning jerone mah dudu dididik karo agama Islam. Na'udzubillahi min Al-Zaitun. Ya Allah. Siapa pemimpinnya? Panji keliling. 7 keliling wis pusing. Keliling bedeke. Panji 7 keliling. Apa? Kenapa sebabnya? Adan dirobah-robah. Makanya kita bisa menyalahkan sebab apa? Sudah ada vonis hukum agama oleh MUI negara Indonesia bahwa itu pondok pesantren menyalurkan ilmu, ada kesalahan. Makanya ulama memiluan bahwa itu salah. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Makanya aja macam-macam mondokakan anak kudu dipilih pondok-pondok pesantren. Bukan jadi pimpinan pondok pesantren Panji 7 keliling. Pimpinannya Panji 7 keliling. Kenapa sebabnya? Sudah merasa hebat. Bahwa duit ananing deweke. Jabatan-jabatan supaya jenderal segala macam apapun sudah dekat dengan beliau. Sudah dekat dengan Panji 7 keliling. Ngerasane wis hebat, siapa sing bakal bisa ngerubuhaken Al-Zaitun? Padahal mah lamun ditingali sejarah ning Al-Qur'an, Panji 7 keliling malah apa-apa. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Pan Allah mengadain contoh, seluruh contoh yang dimuat di Al-Qur'an sebagai wahyu daripada Allah, bahwa Al-Qur'an ngadain contoh untuk apa? Untuk madrasah pendidikan kita. Bahwa contoh tersebut melebihi daripada contoh-contoh sing wis ana di zaman akhir.
Kurang hebat sepira coba doang Fir'aun. Oh, munasabah ngakukakan Fir'aun, ngakukakan pangeran. Klemen sebabe duit ananing deweke. Jabatan ananing deweke. Bala tentara ananing deweke. Uang mau wis ngerasa hebat, hilang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Makane mondokaken anak kudu diteliti. Kima kadang-kadang mondokaken anak ning pondok pesantren balai rombeng lah jadi kono make tumbilane. Akeh tumbilane, akeh lamuke. Sing dipangane tumbila santri ku ya, santri pada buduk iku bakal dari kiai. Sing wadon-wadone bakal dari ustazah. Wih ngaji orelok. Amin pengbedah se. Giliran tongtrong dek mamolor. Amin. Anak tongtrong kiai durung tongtrong, guru durung tongtrong dewek mah wis nyekel amil. Iki moro kayane wis tongtrong kalau takon maning tongtrong ya. Cekek balaku. Sekarang tongtrong takon maning tongtrong ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Makanya awas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai tergiur dengan urusan lahiriah. Ulama-ulama zaman dulu lihat kehidupannya ya Allah ya Rabbi. Ulama-ulama salafus soleh yang menjadi wali-wali Allah, apakah menonjolkan kemewahan dunia? Orang didelengakan wong zaman bengen. Ngan wong saiki be. Sing kedelang be kenang mata kula almarhum almaghfurlah Abuya Dimyati Cidahu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, umahe coba delang 2 kali 4 iku gak bilik tapi klemen jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Sebab khalwa, selalu menyendiri. Tidak mau rame-ramean dengan orang lain. Kenapa? Sebabnya begitu kita kebanyakan rame-ramean dengan orang lain, sebab maksiat mungkarat sering kita lakukan dengan beramai-ramai. Makanya khalwah, menyendiri, nyepikakan dewek, pengen parek ning Allah Subhanahu. Kanjeng Rasul begitu mendapatkan wahyu di Gua Hiro, di Jabal Nur. Kanjeng Rasul dari tempat kelahiran Rasul menuju Jabal Nur beberapa ratus kilo yang akan kita tempuh. Doang wingi be kula boten manek ning Jabal Nur, tapi dulur kula Haji Sahib manek ning Jabal Nur. Saking bongkot gunungnya bae nyampe ning Jabal Nur, pengen melihat tempat yang pernah menjadi sabab menjadikan saksi baginda Rasul khalwah di hadapan Allah. Iku kurang lebih jarak tempuh saking dasar gunung menuju duhur gunung kurang lebih 2 jam. Itu pun sudah ada tangga. Seiki mana tangga, anak cecekele. Gampang kita berangkat menuju Gua Hiro. Kanjeng Rasul jagi zaman bengen, apakah anak tangga batu-batuan. Makanya munasabah ulama-ulama salafus soleh di zaman akhir begitu pengen mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, ulap bergaul karo uang-uang. Kita mah pan ngahaja laka batur be stres. Hahe sih. Gelati bebaturan, dengan disiki uang ikit sepi amat kayak kuburan bae. Kita mah pan pengen rame bae. Kenapa? Sebabnya kurang khusyuk. Begitu kita di hadapan Allah pengen takarrub dengan kekhusyuan, maka harus khalwah. Ana ilmu tasawuf sih mengajarkan. Makanya munasabah makin tua ulama salafus soleh mah makin berkaromah. Kenapa sebabnya? Sebab pergaulan dengan manusia sudah sedikit demi sedikit dijarangkan, selalu mendekatkan diri di hadapan Allah. Jari Abuya Uci Ika, senajan khalwah ning duhur gunung, senajan khalwah ning endi bae, ari laka ilmune mah arep premen kita khalwah, menyendiri pengen takarrub di hadapan Allah, maka harus dengan ilmu. Di mana ilmu?
dok koning pondok-pondok pesantren. Anak kiai ngaji rungu kaken bari molor. Acah anak pura telung piring mah. Wih, hari pertama mah biasa bari nyoret nyekeli kitab dipoto, diupload. Cari pahala dulu ah. Wih diupload jeung kalah dudu nyoret kalah molor. Lagi pasaran bulan puasa ngebuat lagi ku sing upload makonanku. Barang didelang kitabnya ngan oli utawi siji doang. Masya Allah. Ya Mang Santri ya. Bener itu duduk bohong. Makonan emang. Santri zaman akhir. Makanya sejarah Rasul pun lamun kita didik. Lamun kita tingali sejarah Rasul. Tingali jarak tempuh baginda Rasul. Begitu pengen mendapatkan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bisikan bahwa harus khalwa. Menyepikakan diri pengen takarub di hadapan Allah. Ning tuhur gunung. Saksinya adalah di Jabal Nur. Begitu menyendiri ning Gua Hira. Mendapatkan wahyu pertama daripada Allah. Malaikat Jibril sing mengirim adalah dengan kalimat ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi. Allahu Akbar. Sempit tempatnya bu. Pas guna sujud doa. Pengen kita turun ning Gua Hira, ngantri dengan orang Turki, orang Yaman, ngegelincir semet, ngegelinding bisa-bisa tiba saking duhur gunung. Allahu Akbar. Kenapa? Sebabnya kita melihat sejarah Rasul supaya apa? Memperkuat iman kita. Oh, Kanjeng Rasul gak jadi hamba yang paling mulia di hadapan Allah tidak semudah membalikan telapak tangan. Sulit. Komo doang kita. Makanya kita mah wis ana ning pondok bae gah alhamdulillah. Jere Abu Ya Uci kama almarhum. Wis ning pondok turune bae gah diganjar, turu bae gah ngaji-ngaji. Turu bae ada keisin mah. Molor. Laju pondok Salafi itu enak. Kenapa enaknya? Nikmat. Makan dengan apapun bu nikmat. Kenapa? Sebabnya begitu masak santri mah diciduhi kenang bidadari. Barang karo terasi manganglo. Los gak? Pasakan teteh santri, pasakan mamang santri indah, nikmat, enak. Masya Allah. Komo sing masaknya perigel. Yeay. Indah. Makanya munasabah jere abah kamal marhum, iya abah mah pengen masakan mamang santri dipasakakan ya. Liwat mamang santri sing masak beda. Kenapa sebabnya? Rasanya beda. Makanya jere Abu Ya Uci almarhum al-maghfurlah, setiap pasakan santri ngan orang kedelang kenang kita bidadari pada ngedelang diciduhi kenang bidadari. Ciduh bidadari kon masya Allah. Orang bisa dibayangkan. Coba jajal lamun ini ngumah sing masak diciduhi kenang kuntilanak. Ciduh kuntilanak jajal be. Masak daging enggak enak-enak. Pengen ngeremet be. Tapi santri masing masak indah. Makanya jangan putus asa. Jadi santri jangan sampai putus asa. Terus kita berjuang. Tapi perjuangan kita harus dengan cara lillahi ta'ala. Ya nong ya aja ngebobodo awak dewek karo wong tua. Masal balik. Wis dino ngajine. Woi wis tamat bah. Harus kawin buru. Udah apa dan jangan ngaji tamat makenen. Tamat dengan tiba. Ngaji malah kasing tamat. Masya Allah. Tempe ke tamat sepinah beges kuka kekek pengen laki. Makanya sing khusyuk. Sebelum kita mendapatkan jodoh daripada Allah, yang khusyuk, yang yakin mencari ilmu di hadapan Allah dengan cara lillahi ta'ala. Usmono be ya. Sebab anak kiai gacon. Gacon apa bambu? Pokoknya mau gacon bela. Ya. Di zaman akhir yang harus kita perkuat adalah pendidikan agama.
sisanya urusan dunia. Jangan urusan dunia yang paling diutamakan, sisanya urusan akhirat, maka mual bakal ketemu. Makanya akhirat dulu baru dunia. Usolli dulu baru usaha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah dunia akhirat akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan panitia penyelenggara beserta yang ikut mendukung, Bapak Ibu pemuda-pemudi kampung Pasiruni, baik Pasiruni Lor, Pasiruni Idul, sedesa Harundang. Semoga semuanya diberikan inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan umur panjang barokah, dan di akhirat nanti dikumpulkan kembali di bawah bendera baginda Rasul. Dengan sebab kita dikumpulkan di bawah bendera Rasul, semoga kita semuanya bisa memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.